sejahtera buat kita semua. Kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang Plaxis 8.2. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maria Natasha Tagalung. Nama saya Bonifacius Sagala. Nama saya Samuel Alexandro Silitonga. Nama saya Lamroli Simbolon. Nama saya Prima Tambah. Baik, kali ini kami akan menganalisa pondasi dengan menggunakan software Plaxis 2 dengan tipe pondasi 2. Baiklah, kita akan melakukan pengerjaan pada pondasi kedua. Kita buka aplikasi Plaxis. Kemudian klik New Project. Kita ganti title-nya menjadi pondasi 2. Itu pada general, untuk modelnya kita pilih Plain Strand. Kemudian elemennya 15 node. Selanjutnya klik OK. Dimensionnya kita pilih satuannya pertama dahulu. Lengthnya kita pilih meter, force-nya kita pilih kilonewton, dan time kita pilih D. Selanjutnya untuk geometri dimensionnya seperti pada data, kita untuk left nilainya itu 0, right nilainya 7, bottom nilainya -9, dan top nilainya 0. Lalu kita isi space-nya atau spacing yaitu 0,5 dan kita pilih nomor intervalnya 1. Selanjutnya itu penentuan koordinat. Nah, pada penentuan koordinat kita bisa memilih dua cara. Yang pertama menggambar langsung dengan geometri line, atau yang kedua dengan menggunakan format XY. Pada gambar atau pada bawah lembar kerja kita isi koordinatnya. Yang pertama itu dari titik 0, kita isi koordinatnya dari titik 0 ke 9, kemudian dari titik 0 ke 9, 9 ke 0, dan 0 ke 0. Lalu kita bagi menjadi 3 lapisan. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan tiang pancang, file cap, dan beban. Baiklah, saya akan lanjutkan. Kita untuk memasukkan tiang pancang, file cap, dan beban. Pertama-tama kita membuatnya dengan perintah plate. Lalu kita pilih lebar pondasi 0,5 meter. Lalu kedalaman pondasi yaitu 6 meter. Lalu kita pilih escape untuk menghilangkan. Lalu untuk beban kita menggunakan beban merata. Itu kita menggunakan perintah distributed load system A. Lalu kita masukkan beban. Untuk memutus garis kita gunakan escape pada keyboard. Kemudian kita masuk profil tanah. Kita klik material set. Kemudian pada set tipe kita pilih soil and interface. Kemudian klik new. Kemudian klik global. Kita pilih yang pertama lesson 1 set, kemudian edit, kemudian kita masukkan untuk identification, kita beri nama pasir, material model more column, material tipe drained. General properties sesuai pada data yaitu gamma ansatnya 17, gamma satnya 20, permeability-nya yaitu 1. Kemudian masuk ke parameter, klik parameter, lalu pada stiffness RF-nya kita isi 1,3 kali 10 pangkat 4, V-nya 0,3, pada strength koefisien CRF kita isi 1, PSI 0,0. Sebelumnya kita pilih warnanya, kita pilih warna merah. Selanjutnya klik OK. Selanjutnya kita pilih lagi. Untuk material berikutnya kita pilih lesson 2 lempung atau clay. Kita tarik, lalu kita edit materialnya. Kita beri nama lempung, material model more column, material tipe undrained. Pada general properties gamma ansat kita isi 15 dan gamma satnya kita isi 17 kN per meter pangkat 3. Lalu parameternya RF kita isi sebesar 4000 kN per M pangkat 2 dan V-nya 0,350. Pada strength CRF-nya kita isi 20, P-nya kita isi 5 dan PSI kita isi 0. Kemudian kita pilih warna. Kita pilih warna hijau, klik OK, klik lagi OK. Pada material set, kemudian kita membuat material dari plate. Kita membuat plate untuk tiang pancang. Pilih material set. Untuk material file cap, klik material set, kita pilih plate, kemudian klik new. Pada identification, isi dengan nama file cap, material tipe elastik, kemudian properties untuk
EA-nya 1,05 kali 10 pangkat 6, WI-nya 2,19 kali 10 pangkat 4, D-nya 0,5, W-nya 7, V-nya 0,3. Kemudian klik OK. Klik New. Pada identification, isi namanya tiang pancang. Material tipe elastik. Pada properties, nilai IE 1,29 kali 10 pangkat 5. Pada nilai EI 40,5, nilai D-nya 0,061, 40,5, nilai D 0,061, dan nilai W 7, V 0,3. Lalu klik OK. Selanjutnya yaitu memasukkan material tanah dan plate. Klik material set, pilih lempung, kita geser ke lapisannya, lalu klik pasir, lalu kita geser kembali ke bagian ketiga yaitu pasir. Kemudian kita menentukan material plate-nya. Set tipe, kita pilih plate, klik file cap, kita geser tepat di bawah beban. Kemudian kita pilih tiang pancang, lalu kita geser. Memasukkan material plate. Pada material set, di set tipe kita pilih plate, kita klik file cap, lalu kita geser. Selanjutnya kita klik material set, kita pilih pada project database set tipe soil and interface. Pada material set kita pilih plates, kemudian klik file cap, kita geser ke tepat di bawah beban, lalu kita klik tiang pancang, lalu kita geser, kemudian klik OK. Langkah selanjutnya kita pilih standar facilities, kemudian klik general mesh, lalu update, kemudian kita update, lalu kita pilih initial condition, lalu kita klik OK, kemudian kita pilih generate water pressure pada toolbar, terus kita pilih generate water pressure, kita pilih pratic level untuk menentukan posisi muka air tanah seperti pada gambar. Selanjutnya generate water pressure, kita pilih OK, kemudian kita klik initial pour pressure, kita pilih tombol yang hijau, kemudian kita klik initial pour pressure untuk mengetahui tegangan efektif awal, kemudian klik tombol hijau. Pada generate initial stress kita masukkan sigma m wake sama dengan 1, lalu klik OK, kemudian kita update, kita masuk ke kalkulasi, pilih calculate, klik yes. Sebelumnya kita harus menyimpan dulu ke save. Baiklah, berikutnya adalah perhitungan. Pertama-tama kita buat fase pertama, yaitu kita ganti ID-nya menjadi pemancangan tiang, dan calculation tipenya itu plastik. Parameternya kita kontrol, parameternya kita ubah menjadi 100. Lalu setelah itu kita pilih loading inputnya yaitu stake contraction, kita pilih define. Nah, untuk pemancangan tiang kita klik ini hingga berwarna biru. Selanjutnya kita pilih update. Lalu untuk menambahkan berikutnya kita pilih next. Untuk number 2 kita ganti ID-nya menjadi file cap. Lalu calculation tipenya kita buat plastik. Standar from passenya mulai dari nomor 1 parameternya. Sekarang kontrol parameternya kita ubah menjadi 100. Setelah itu kita klik define. Jangan lupa loading infonya dipilih state contraction. Untuk file cap kita pilih ini, kita centang plate. Setelah itu oke, lalu kita update. Lalu kita tambahkan atau next untuk fase berikutnya. Untuk number 3 ID-nya kita ganti menjadi pembebanan. Start from passenya dari nomor 2, calculation tipenya plastik, lalu parameter. Kontrol parameternya kita buat 100, lalu kita pilih define. Setelah itu kita pilih beban. Kita centang distribution loading system. Lalu kita oke. Setelah itu kita update. Lalu kita pilih di loading inputnya yaitu total multiplier. Setelah itu kita pilih define. Untuk mload A-nya kita ganti menjadi 150 Newton. Setelah itu kita menambahkan next untuk memasukkan fase keempat. Number 4 kita ganti ID-nya menjadi angka keamanan. Setelah itu calculation tipenya kita ganti menjadi P versi reduction. Lalu kita pilih parameter. Untuk parameternya dikontrol, parameternya kita buat menjadi 30. Lalu kita di loading inputnya kita pilih incremental multiplier. Setelah itu kita calculation. Kita klik yes, kita klik update. Setelah itu kita klik kalkulator.
atau calculation. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah itu, jika sudah tertulis oke, maka kalkulasinya sudah selesai. Untuk mendapatkan penurunan dari pemancangan tiang, kita klik pemancangan tiang, lalu kita pilih output. Berikut adalah penurunan dari pemancangan tiang. Untuk penurunan tanah file cap, kita pilih file cap, baru kita pilih output. Untuk penurunan file cut, kita bisa melihat di sini hasilnya. Lalu untuk penurunan pembebanan, kita pilih pembebanan, lalu pilih output. Untuk penurunan pembebanan, di hasil berikut adalah penurunan tanah akibat pembebanan. Selanjutnya, nah untuk angka keamanannya kita bisa melihat, yaitu dari mengklik angka keamanan, kemudian di parameter, di multiplier, sehingga didapat angka keamanannya dari sigma MSF, yaitu 6,5232. Demikianlah video dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih.